dianggap tidak ilahiyah karena aku entrepreneur, dia bikinnya uang itu instrumen. Aku di situ merasa tersinggung. Jadi ini baru kali ini saya cerita sejarah Surya Skala di sini. Bersama Rumah Baca 3MEF di acara Bareng Bincang Buku Babibu season ketiga. Hari ini Rumah Baca 3MEF kedatangan tamu spesial yaitu Kak Kirana Kejora. Hai Kirana, apa kabar? Sangat baik. Ya, alhamdulillah sangat baik. Dan founder Rumah Baca hari ini sangat lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, hari ini sebelum acara inti Bareng Bincang Buku akan kita dengarkan sambutan dari founder Rumah Baca 3MEF kepada Kak Evi Suryani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kirana Kejora, teman lama dan juga sahabat lama saya sejak 9 tahun. Dan ini Allahu Akbar ya, bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga terima kasih kepada relawan 3MEF yang beroranye-oranye ya. Terima kasih atas supportnya. Mbak Kirana, ini Rumah Baca 3MEF kebetulan setelah saya resign dari perpustakaan, saya merasa harus ada yang saya berikan kepada masyarakat sekitar. Lalu terbersihlah untuk membuka Rumah Baca 3MEF ini. Dibuka tiap hari dan masa pandemi memang kami menutup, tetapi tetap membuka pelayanan dengan jalan delivery order melalui relawan-relawan ini. Itu kami lakukan seminggu sekali karena padatnya waktu relawan untuk juga bekerja di tempat lain. Nah, Rumah Baca 3MEF ini mempunyai program yaitu Babibu Bareng Bincang Buku. Nah, masing-masing episode itu berbeda-beda. Yang kemarin dengan penulis dari IMM ya, nah, itu adik-adik dari IMM, mereka sudah bukunya. Saya juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para penulis yang sudah menurunkan bukunya. Ini gratis, boleh di sini ya. Jadi memberikan kesempatan juga mencari memang ke arah ibadah juga, karena kan membaca ini kalau tidak dari kita yang membiasakan, kalau nggak dari kita yang ayo membaca, itu gregetnya kurang. Nah, alhamdulillah di wilayah saya ini, di Pandeglang ini sangat lumayan ya, sangat aktif ya dari peminjam anak-anak. Cuman saya kan tidak hanya puas begitu saja, harus ada program-program lainnya. Kebetulan program yang bisa diselenggarakan setiap bulan ini adalah Babibu Mbak Kirana. Semoga Mbak Kirana merasa nyaman di sini, nanti berbincang dengan kami, dan juga kita happy semua, karena happy itu kan meningkatkan imun. Demikian sambutan dari saya, Evi Suryani, founder Rumah Baca 3MEF. Saya berikan kepadanya. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan kembali bahwasanya Rumah Baca 3MEF memiliki channel YouTube yang teman-teman bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like serta komen supaya channel ini semakin maju. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah siang dan sudah tidak sabar lagi ya, kita mendengarkan paparan singkat terkait novel Yoriks yang telah ditulis oleh Kak
Kirana Kejora di 2018-nya serta karya-karya yang lain. Mari kita dengarkan dan kita sambut Kak Kirana Kejora. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Kak Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ternuhun Mbak Evi. Kita berteman karena sastra. Jadi saya ingat tahun 2011 saya sudah di perpustakaan Kota Sidoarjo Surabaya. Mata Terang Bunda. Itu belum jadi film, jadi saya juga karena itu proses saya untuk berpromosi aja. Jadi terima kasih berarti turut membesarkan buku saya sehingga tahun itu juga diangkat ke film dan tayang di tahun 2013 dan Air Mata Terang Bunda tidak pernah saya sangka menang di Berliner International Film Festival untuk Best Picture. 2013 di Berliner, terus kemudian FFI dia masuk 3 kategori untuk nominasinya tuh dapat 3 nominasi untuk aktrisnya, artistik dan skrip. Kemudian tidak berhenti di situ. Tahun 2015 terpilih sebagai film Kemdikbud, film inspiratif Kemdikbud. Jadi saya keliling Indonesia untuk bedah film ini. Untuk program personal yang bedah. Sekali lagi, saya itu tidak pernah kali bikin itu ya Mbak ya, karena makanya saya selalu suka ketika diundang kemana-mana untuk share sebuah karya ya, karena itu bagian dari membesarkan anak saya gitu. Saya terima kasih. Pembaca bagi saya nomor 1, kita membaca juga, perpustakaan juga karena turut membesarkan karya para penulis. Tidak lama setelah itu tahun 2013 pun kita ngobrol lagi ya Mbak ya untuk novel Jodohnya Ibu, Ayah Melahirkan Pak akhirnya, dan kesannya Allah 1 tahun kemudian diangkat menjadi film lagi untuk yang oleh Emily Pictures ya, dibintangi Fedi Prill, dan itu sekarang tayang di TV Indonesia setelah dari RCTI, jadi bisa dilihat juga di sini. Saingannya dengan Sarah Hadian dan Prilly ya. Jadi yang Air Mata Terang Bunda Vino, yang ini Fedi. Jadi saya sih berharap lahir penulis-penulis juga ya yang bisa mungkin melebihi saya dari mungkin dari ruangan ini ya bisa kan? Kita nggak pernah menyangka nasib sebuah buku. Semua buku punya takdir sendiri-sendiri, tapi takdir itu bisa dirubah Allah sewaktu-waktu kan. Ketika si penulisnya mau penulisnya itu sih sedikit tentang yang momen yang tidak bisa dilupakan dengan Mbak Evi, dengan acara-acaranya Mbak Evi ya tentu saja gitu. Tapi belum ada taman baca. Mungkin mudah-mudahan setelah buku kesekian saya kembali jadi film itu Yorik ya. Saya nggak bawa. Nah ini aja dan saya. Jadi Yorik ini novel saya berapa ya? Mungkin 15, tapi dengan nama Kirana Kejora karena kan saya punya 10 nulis ya. Makanya saya ikut sebagai entrepreneur. 10 nama penulis itu yang lainnya itu industri banget. Jadi misalnya ada pesanan, kalau pas saya sharing aja ya. Ada pesanan novel Korea 7 judul, oke saya bawakan novel Korea, saya mungkin pakai nama Kaisa Sarah. Jadi itu salah satu contoh, banyak banget lah yang saya tulis. Jadi mungkin sekitar 150-an buku udah saya tulis. Makanya kalau saya ngomong saya hidup dari menulis ya. Jadi kebetulan yang pakai nama kakak kan memang yang jadi film. Yang Yorik ini kita set di Bandung, di Panjalu, jadi saya memang dulu tuh saya tidak pernah tahu bahasa Sunda ya gitu ya, tidak pernah tahu bahasa Sunda, saya juga tidak pernah berpikir nulis novel yang Jawa Barat banget karena saya orang Surabaya. Saya Jawa banget, Jawa apa ya yang benar bilang enggak, tapi kayaknya enggak deh saya nulis Jawa Barat karena feel saya tidak di situ. Tapi ternyata tidak, karena terbukti kan novel saya yang jadi film Air Mata Terang Bunda Sidoarjo banget, Surabaya banget, terus kemudian yang Ayah Melahirkan Pak akhir Solo banget gitu. Kemudian saya orang Jawa gitu ya, ketika ada Yorik ya itu tadi ya intinya ada di satu titik saya harus bertemu dengan Yorik narasumber saya, dan kemudian kita ngobrol panjang, ternyata menarik gitu kisah
seseorang yang dibesarkan neneknya sejak kecil, grandparenthood-nya dari neneknya. Dia harus berjuang di jalan, kehilangan neneknya umur 11 tahun, dia harus berjuang di jalan dengan story, tapi love dari neneknya, karena dia hidup dari kasih sayang. Sampai di satu titik dia sampai ke Rusia ya. Jadi novel ini settingnya Panjalu, Mbak, setting Panjalu, Bandung dan Saint Petersburg Rusia. Sudah difilmkan, isinya bisa dilihat di buku. Saya juga tidak pernah menyangka, saya bisa menulis orang Sunda gitu. Saya belajar juga akhirnya bagaimana pesan-pesan purba ya. Jadi intinya kalau kita selama ini hanya saya karena memang Jawa akrab banget dengan bahasa sebenarnya bahasa purba wong Jawa ya. Tapi ketika saya ke Sunda jadi orang Sunda ya gitu. Yorik memang tidak di Gramedia, tapi juga bisa kita ya, artinya Yorik bisa disentuh dengan mata. Karena saya mengenal buku ini, anak SMP bisa baca. Nah, ini saya bicara kemasan, jadi karena saya seorang desainer, saya harus buku-buku saya dari praproduksi sudah saya konsep. Saya tidak sekedar menulis. Kalau dulu mungkin sekedar menulis karena menulis itu bahasa jiwa. Ketika jiwa kita sudah sembuh kan menghidupi raga. Menghidupi raga ya. Terus 15 tahun lalu ya saya jadi bukan siapa-siapa. Sekarang pun saya masih belum siapa. Tapi paling enggak sudah bisa hidup dari menulis. 15 tahun lalu kan saya bergerak di sini. Saya pernah minat, seorang bukan minat, kontrak di Wisma Tenggara. Itu bagian dari perjuangan saya itu di Wisma Tenggara dengan asri. Sebelum saya ke Jakarta, terakhir saya di berapa tahun di Wisma Tenggara? 1 tahun, terus kemudian udah gak punya duit, saya kontrak di Gunung Ayar Mas. Saya punya rumah di Tangerang juga waktu itu, tapi karena kan saya ada posisi kantor jurnalis ya, saya jurnalis kecil di salah satu tabloid di Surabaya, terus kemudian saya kerja di GTV sebagai scriptwriter freelance juga, jadi saya butuh ruang nggak terlalu jauh ya, butuh ruang di situ. Saya memang sekedar nulis aja waktu itu kan, independen, saya terbitkan sendiri ke toko buku Gunung Manyar, Uranus, Togama, sampai Gramedia memberi jalan saya konsinyasi untuk seluruh Gramedia. Jadi saya akhirnya konsinyasi buku saya dari buku yang sebenarnya sangat-sangat receh kalau saya mikirnya sekarang. Kepak rambak ideologis itu sangat receh. Tapi meskipun temanya bagus, seorang fotografer yang suka keganggu, suka kedoli waktu itu ya, dia akhirnya bersahabat dengan seorang anak kecil, anak pelacur misalnya, ibunya sudah meninggal karena HIV. Ini jadi sahabat dia. Intinya seperti itu. Tapi waktu itu kan saya juga ngerangkainya semau gua gitu kan. Saya karena nggak ada tempat untuk belajar, jadi adanya teman bacanya juga kita berkomunikasi buat teman ini ada ruang untuk kita saling hindari. Waktu itu saya nggak ada sama sekali. Saya belajar sendiri, menerbitkan buku sendiri gimana. Terus dari situ kok buku receh bisa laku ya. Saya senang banget gitu kan di toko-toko itu kok saya buku ini laku ya. Kayak di Uranus tuh saya bisa ambil uang buku saya 2 minggu sekali waktu itu. Laku satu hari 20. Di situ saya ada kepedean bahwa oh ya buku saya menemui pembaca. Allah menggerakkan orang ya buku saya. Buku saya bukan siapa rezeki dari langit. Dia rezeki dari langit. Terus akhirnya ya udah belajar sampai buku ini keempat kelas terbit bukan terbit saya terbitkan sendiri tapi konsinyasi dengan Gramedia. Akhirnya Pak dengan mayor label bla ya udah sama Yorik ya. Yorik ini kita terbitkan sendiri juga. Tapi tetap konsinyasi dengan Gramedia. Yorik ini juga kita konsep. Saya menangkan sedikit konsep writer planner ya. Jadi bukan sekedar writer. Kalau writer mungkin aja selain ke penerbit deh, promosinya penerbit gak ada biaya promosi. Kalau penulisnya males, mungkin nggak akan laku. Jadi kan akhirnya kita konsep sedemikian rupa ya. Jadi karena memang sudah ada filmnya, untuk Yorik, kembali ke Yorik ya, ini buku semangat ya. Karena sebuah buku itu pertama itu judul ya, kalau mau ngomong kemasan dari apa tuh font aja kita ambilnya hati-hati. Terus
kemudian selling point sebuah buku karena berdasarkan kisah nyata, biasanya banyak peminatnya. Ini bukan kisah nyata tapi berdasarkan, makanya disebut novel. Kalau ngomong kisah nyata bukan novel, tapi biografi. Makanya kali ini sebenarnya biografi berasal novel. Karena ada unsur fiksi ya. Ada unsur fiksinya, kenapa? Karena memang itu tadi bagian dari pemasaran juga, bagian dari marketing juga. Kalau kita ngomong, oh buku biografi Yorik tidak akan ada orang. Tapi kalau novel, itu secara spontan orang-orang novel tertarik. Meskipun hanya 10% fiksinya. Dari sini kita kemas, kemudian karena ini bareng buku ini, jadi itu rezeki saya. Buku ini bareng dengan filmnya, jadi skrip filmnya juga saya kebetulan menulis. Karena emang saya, ya itu tadi nanti by doing, saya juga udah pernah kursus skrip film sebenarnya, tapi dulu di Jawa Post TV memang saya nulis skrip filmnya, meskipun ya film-film sitcom doang ya, bahasa Jawaan gitu, tapi itulah saya nggak berhenti belajar, saya nggak pernah malu untuk bertanya. Tempat bertanya saya memberi jawaban yang benar atau enggak itu bukan, itu urusan nanti, yang penting saya mau bertanya. Selain kita kemas dari sini ya, judul, kemudian tagline, banyak penulis yang menggunakan tagline. Tagline itu satu kalimat untuk promosi. Pesannya apa? Tak pernah patah, tak akan menyerah, terus mau apa? Kita juga main-main di rima, pemilihan diksi. Novel saya yang lahir menyanyi tanpa akhir itu ternyata yang menjual itu selain covernya, karena seorang ayah memayungi anaknya. Iya. Itu juga karena tagline-nya saya kasih pada saatnya kita memang harus sendiri. Itu mewakili si tokoh, jadi orang kenal. Selain itu Blood, ini namanya Blood. Blood itu kita untuk Yorik saya sedemikian mikirnya luar biasa, karena ini orang tuh gini ya, di perpustakaan atau di toko kan pasti Blood. Ya, sinopsisnya. Ini banyak yang melupakan, bukan sinopsis. Blurb itu sebuah deskripsi, bisa berupa dialog, narasi yang memunculkan inti cerita tapi menjual. Dan kalimat-kalimat sakti yang ada di dalam bukunya. Jadi cuplikan-cuplikan. Iya. Ini nih, misalnya nih, saya milihnya juga hati-hati nih. Saya bacakan yang mungkin yang belum baca. Iya. Jangankan hanya mobil-mobilan, pabriknya pun suatu saat nanti bisa ngomong. Iya. Ini kan harus menarik, saya baca ini menarik. Anak SMP bisa terima diksi saya, karena waktu praproduksi ini saya segmen harus kita tentukan dulu siapa. Itu akan menentukan gaya bahasa. Sasarannya. Iya. Siapa dulu? Senja di Saint Petersburg itu sengaja saya munculkan karena wah di Saint Peter. Setahu saya belum ada novel di Indonesia yang angkat Saint Peter. Ada set di sana. Karena Yorik memang di sana, pernah di sana. Senja di Saint Petersburg. Yorik menatap aliran tenang Sungai Neva. Saya mengenalkan Sungai Neva di sana karena kota itu dikelilingi Sungai Neva. Ya, sambil mengingat kembali kalimat sakti sang orang tua tunggalnya sejak kecil. Di sini orang udah satu-satunya orang yang dia miliki itu memang tak bisa memberikan apa-apa yang ia inginkan. Namun telah memberi cara bagaimana ia bisa memberi semua yang ia butuhkan. Bukan saja yang sekadar dia inginkan. Jadi neneknya memberi cara. Karena tidak punya uang untuk itu. Aku bangga, walaupun aku tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga seperti yang lain, tidak diajari dan dimentori, tapi aku punya nenek yang tidak memiliki orang lain. Nenek adalah maha guru dengan seribu pelajar. Jadi saya memunculkan quote yang memang bisa tetap cepat ditangkap sama siapapun yang tidak suka novel quote. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum ia mencapai puncaknya. Petarung tangguh meski sekarang tak mungkin menyerah sebelum ia bisa menjadikan badai sebagai sahabat. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada. Banyak buku yang isinya bagus, kenapa nggak laku? Kita harus riset. Penulisnya harusnya riset, kenapa buku saya nggak laku ya? Oh mungkin kemasan covernya kurang bagus.
mungkin pemilihan fontnya mungkin nggak ada tagline yang menarik, karena jarang banget saya temuin ya buku tuh ada tagline yang menarik, bahkan nggak ada tagline. Bagaimana orang tertarik? Iya. Nah, kalau dulu mungkin nggak perlu, tapi sekarang tuh kita banyak saingan. Orang mau ngomong buku tuh males banget, banyak banget kok hiburan yang lebih menarik ya dengan audiovisual sekaligus bisa. Tapi untuk buku gimana? Gitu. Makanya buku itu sangat penting. Kita murid-murid saya kebetulan saya ada kelas nulis atau saya workshop di buku, saya selalu tekankan itu. Jadi kemasan baju itu just book is cover untuk sekarang ya. Karena apa? Banyak banget saingan buku ini banyak banget. Ya, gitu. Itu sekelas tentang Yorick. Jadi Yorick ini tentang seorang anak kecil dari Panggalu yang berjuang keras untuk hidupnya. Sejak kecil intinya tuh yatim piatu dalam tanda kutip ya, dia hidup dengan neneknya hanya sampai umur 11 tahun. Kemudian intinya dia menggadang, hidup di jalan. Tapi dia besar karena nasihat neneknya. Modal dia adalah hadir nasihat-nasihat itu. Yaitu kayak jalankan mobil-mobil jadi siapapun berhak bahagia, siapapun berhak sukses, siapapun berhak punya mimpi. Punya mimpi gitu, mimpi itu bisa diwujudkan. Nah kalau jadi karena dia diajarin neneknya dulu untuk cari jujur, intinya tuh jangan pernah melepaskan orang. Itu kalimat yang sangat sederhana. Jadi kalau kamu mau makan ya kamu harus bekerja. Kerja apapun gitu. Jadi waktu itu ada satu titik dia menggelar SMP lah, dia menjadi kuliah untuk komputer, jadi untuk sebuah toko servis gitu. Di situ dia muncul dari ilmu. Oh begini toh, jadi kan Yorick ini seorang IT. Dari keingintahuannya itu toh seperti ini toh komputer, dia muncul ilmu di situ. Akhirnya bosnya baik, dia belajar, pokoknya dia bisa makan aja itu, tapi ya Allah makan ya, dia diberi kepintaran, dia ibaratnya tanda kutip yatim piatu, keluarganya besar pun, keluarga besar itu sudah, tapi untuk sekarang ya karena dia udah sukses ya beda gitu. Jadi intinya setelah dia sampai SMA itu gak punya komputer tapi berani membuka servis komputer dan laptop di tempel-tempel gitu, dan ada ya pokoknya aku ingin makan aja dengan caranya gimana. Itu pun dia belajar terus gimana servis komputer ya, gimana. Tapi ya itulah dia, karena keberanian, karena gak ada pilihan gitu. Gak ada pilihan gitu kan. Ketika saya dikasih kepintaran itu, bukan kepintaran mungkin kayak pengetahuan untuk mengotak-atik komputer. Jadi komputer itu, jadi setelah SMA dia berani buka servis komputer tapi nggak punya laptop, nggak punya komputer. Dia intinya itu hanya kos di tempat yang sangat ya tidak manusiawi ya. Tapi dia berani buka itu, nomor handphonenya pun nomor handphone orang yang punya print yang biasa dia gitu. Kalau ngomong keuangan itu luar biasa deh. Jadi jatuh bangun dia membantu rencana itu sampai sekarang sampai sekarang banyak saudara-saudara. Sebenarnya filmnya juga bisa tayang, tinggal post pro ya, tinggal sedikit, tapi karena bioskop begini ya mungkin kita tahan dulu karena filmnya ditayang di Thailand. Terus ya banyak sih sebenarnya yang ingin juga melihat seperti apa sih. Ini juga taruhan kita sebagai orang di balik layar, karena film tentang nenek itu tidak seksi. Iya. Tapi kita kalau filmnya tayang, ini Rumah Baca Max doanya akan terima kasih banget. Jadi pertama. Iya. Jadi mungkin ini film tentang nenek sebagai main karakter, film pertama di Indonesia, nenek sebagai main karakter. Yang menjadi neneknya tidak main-main, jadi Bunda Ratna Riantiarno dari itu juga dreams come true. Itu saya merinding. Jadi dreams come true ketika saya waktu kecil suka nonton sandiwara radio di TVRI. Itu kan ada teater koma. Saya tuh kagum banget sama Bunda Ratna gitu. Mas saya ingin kenal gitu. Itulah sekian puluh tahun kemudian saya bertemu beliau dan sampai sekarang saya menganggap beliau itu banyak banget itu. Jadi siapa bisa menyangka gitu. Saya orang anak Ngawi, kampung kecil, kota kecil sorry. Saya hanya melihat TV, tapi
tiba-tiba beliau main di film Iya, saya. iya, ya. Dan anak kecilnya yang jadi Yori kecil ini Adian Bima. Adian Bima ini aktor cilik terbaik Indonesia Movie Award tahun 2017. Aktor terbaik, jadi keren banget ini ya actingnya. Jadi saya memang Yorik ini bisa ditonton anak-anak SMP SD. Jadi untuk Yorik besarnya, set di Rusianya ini Megantara. Artisnya Megantara yang mungkin kalian tahu aktor yang membintangi catatan si Boy di Net TV. Tapi film-filmnya juga dalamnya. Saya ingat pernah Mbak Kirana waktu itu mencari ini ya, pemain film gitu yang dulu, terus kita semua pada ikut bingung gitu, Kirana Terjora mencari pemain film. Kalau nggak salah Yang harus diberpuluh bukan yang Sardi. Iya, terus Saya casting di sini. orangnya ini harus muda gitu. Bukannya 3 orang apa 5 Di Surabaya sama Bojonegoro yang mintangi 3 Mawari sama Nasdi Sardi sama 10 anak dari Jawa Timur. Nah itu. Oh iya. Syuting di hotel. Iya, hotel Tunjungan ya. Hotel Tunjungan. Saya ikut nyarikan juga. Itu film Mbak, itu susah payah. Saya tulis skripnya itu dari cerpen. Jadi jangan kepikir hanya novel yang jadi film, tapi itu cerita pendek. Cerita pendek Mas Bagas Dibawanya seorang arsitek. Orang juga nggak nyangka kan seorang arsitek iseng-iseng nulis kan. Terus saya, Mas kok api yuk digaya yuk skripnya yuk coba-coba. Terus kita akhirnya nemu produser yang mau membuang uangnya untuk film yang idealis kan, film nasionalis. Pak Sarjono Sutrisno dari Scale Pictures, Alina Pictures. Terus akhirnya film ini jadi, saya nulis skrip filmnya sama Mas Bagas. Terus ya bersyukur nih film terakhir masih di Sardi, saya salah satu pengagum beliau juga gitu kan. Banyak memberi saya ya, pelajaran beliau itu bahwa seniman itu harus gila gitu. Gila itu ya kamu harus berani melawan mainstream gitu. Kamu harus punya kekuatan yang memang tidak dimiliki kepada orang lain. Setiap penulis punya dan beda. Itu yang kita munculin gitu. Masih di Sardi sangat luar biasa juga mensupport saya. Terus film Hasdubur Pola itu tidak pernah disangka juga Mbak. Jadi tayangnya tuh baru dengan Air Mata Taring Bunda. Hasdubur Pola itu Maret 2013. Syuting full di Bojonegoro sama Surabaya. Terus kemudian Air Mata Taring Bunda juga tayang di tahun 2013. Jadi saya tuh bersyukur kami tuh buat film saya gitu kan. Hasdubur Pola ini memang vlog, tidak laku di bioskop. Ya, karena yang main anak kecil. Terus orang tua masih bisa gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu kami dapat hikmah banyak. Tentunya sebagai film inspiratif yang disebut lagi tahun 2013. Film favorit apresiasi film Indonesia 2013 dan kemudian 2015 masuk sebagai film edukasional program di Indonesia Festival Film di Musik. Saya diwawancarai. Kalau yang untuk Kemdikbud memang keliling sekian 12 kota, akhirnya tertonton total 1,5 juta. Jadi kita nggak pernah berpikir ya, gitu kan, itu memang idealis banget waktu itu ya kita ini film gitu, tapi mendapatkan tempat pada tempat yang tepat gitu. Kalau di bioskop mungkin enggak, Karena sifatnya komersial. ya kan, kalau di bioskop kan komersial. Kalau lebih edukasi pesan itu memang kita Kemdikbud ya. Jadi semua karya akan menemukan diri masing-masing. Jadi jangan pernah takut untuk menulis, jangan pernah takut salah juga. Karena kan kita nggak tahu sesuatu yang benar kalau kita nggak tahu salah. ini perjalanan panjang Kirana ya. Panjangnya tuh yang gini ya. Tadi baru seberapa saya ceritakan ya kalau Panjangnya terus gini-gini. Tapi terus terang sejak mengenal Kirana itu saya tangkap adalah satu keberaniannya Mbak Kirana membuka hutan ya, membuka hutan kayak babat alasan. berarti babat pun saya nggak punya. Iya. Kalau saya punya tangan. Berarti ini Ya nyapu nyapu ya caranya gitu. Tapi kan kita akhirnya punya cara. Sing dicampur, sing dhisik. Ben aku iso mlaku. Sorry. Yang dulu yang saya kenal itu 180 derajat berubah. Tapi
Mbak Kirana tetap sahaja, tetap gayanya, bicaranya tetap sahaja. Memang kata orang semakin kita tinggi itu bukan sahaja. Karena gini Mbak, guru besar saya itu orang besar. Saya yang dikasih Tuhan begitu aja. Mungkin enggak saya sebut nama ini karena enggak akan percaya. Salah satu guru besar saya pertama kali Darmis Triadi. Orang fotografer loh, Mas Darmis kenapa bisa? iya. Karena saya nekat menerbitkan buku ini. Namanya Perempuan dan Daun judulnya. Itu kolaborasi saya dengan teman-teman fotografer Surabaya. Puisi cerpen dari saya, mereka stop foto. Terus golek apa endorse dari Mas Darmis. Nah, iya caranya. Saya nekat cari email Mas Darmis. Belum ada medsos waktu itu kan. Kesannya Allah. Sekretarisnya hubungin saya. Mbak Kirana kapan bisa menghadap Bapak? Bapak ingin bertemu. Saya nggak percaya waktu itu. Akhirnya saya ke Jakarta. Oh iya. Itu kalau saya bikin karena untuk Seru Nini Skala. Nah ini konsep yang terpengen. Karena Seru Nini Skala itu terlalu berat. Ada set kerajaan Sunda dan Majapahit. Oh, ada Tapi sejarahnya. Tatari mungkin ada 3 pasang tokoh di situ. Tokoh 590 tahun lalu, Seru Nini dan Skala, Skala Astrolaga Sunda dan Seru Nini dari Majapahit. Terus tokoh Gen X umur 35 tahun. Itu Dewa Nuswantara, arkeolog, sama psikolog. Itu Fatma Sejati, pasang mantan. Terus kemudian tokoh kekiniannya, Gen Z-nya, milenial. Itu kenapa itu strategi saya untuk pasang. Jadi ada Gen X-nya di cerita saya itu Indigo yang satu menolak gift, yang satu bersama. Itu mereka jarum untuk Seru Nini Skalanya. Aku gak gawe ini gak akan laku gitu. Nah itu ada 8 lagunya Mas, kebetulan partner saya kan Pak Edi, Mas Edi itu dia suka sejarah ya. Tapi dia sebenarnya salah satu pejabat. Jadi apa ya? Novel ini start baru 21 bab. 21 bab. Saya sibuk juga, dia sibuk juga, tapi lagunya udah ada. Lagunya kita bikin book trailer namanya. Jadi untuk mengenalkan sebuah buku, Mbak, aku pakai konsep book trailer. Jadi di situ ada klip-klip gambar yang kira-kira ya sementara aku ambil dari kata yang free, sementara kita bikin sendiri. Itu salah satu cara soft branding sebuah buku. Aku SG itu dan ternyata banyak orang yang seneng, Mbak, aku nyumbang, mereka pada bikin trailer buat muridku gitu. Dan terus akhirnya aku up di YouTube. Ya belum ada 200 sih subscriber, tapi aku sudah bersyukur gitu loh. Aku belum ngeblas gitu kan, tapi udah banyak karena melihat Seru Nini Skala berat. Jadi mohon subscribe. Beratnya tuh karena ada nilai sejarahnya itu ya. Kalau baca masih 70. Nah nanti aku baru. Karena emang baru aku bikin, nah itu lagu-lagunya Mas Edi itu ada di situ Mas, tapi blues semua. Blues, beliau yang suka blues. Yang kemarin dinyanyiin Cornelia. Jadi dia kan memang nyumbang untuk monolog dari buku ini. Buku ini belum terlihat. Kan teman baik. Sarah. Sahabatku. Nah kebetulan saya ketemu Aja. ngajak aku ketemu lah. Nah, karena kita belum lahir jadi kita nggak diajak ya. Coba kita sudah lahir, pasti kita diajak. Itu yang kemarin sedikit dibawakan linknya itu judulnya Ode untuk jiwa yang tenang. Itu jadi tentang kepasrahan seseorang yang kehilangan seseorang untuk kembali pulang. Pada dasarnya kan kita akan melepas dan dilepas gitu. Iya. Dan juga akan. Jadi saya Mas Edi itu memang dari perjalanan spiritual ya. Nah itu kuat banget untuk menurutku. Tapi aku juga nggak mau terjebak terlalu kuat di spiritualnya. Nanti anak-anak nggak mau baca. Iya. Maka aku munculin 2 indigo milenial ini dengan anak-anak kekiniannya. Tapi mereka indigo yang giftnya nggak bisa dihilangin. Itu trik juga saya selalu sebagai entrepreneur, tapi itu unik kok. Seru Nini Skala itu sangat unik karena lahir tanpa sengaja. Aku kenal Mas Edi tuh dia ngurus subur waktu itu 14 tahun yang lalu. Ya kita cuma ngobrol aja gitu. Tapi begitu gue ke Jakarta kita ketemu lagi. Aku direkam lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini Oh, lucu ya. Gak apa-apa, natural. Jadi ini cerita tentang Seru Nini Skala itu unpredictable. Saya entrepreneur, biasanya saya nulis sesuatu aku set dulu. Tapi bisa juga yang tiba-tiba ini kayak gift dari Allah ya. Ini gerakan aku untuk menulis. Kebetulan saya
ada masih apa tehnya Betoro Katong ya. Ponorogo. Betoro Katong kan putranya Raja Lina. Aku pernah nonton. Mbahku almarhum tuh punya reok. Warok mbahku di Ponorogo terus ngali tinggal di sini. Tapi karena kita juga ada audiens kita yang indigo. Wah, Mbak Indah. dari tadi pasti baca saya. Iya. Aduh, Nanti tolong pasti sudah diituin. Karena indigo tuh macam-macam kan, ada yang indigo vision, ada yang indigo earth, gitu. Iya. Dan aku pernah janji sama diriku, ketika mbahku sedo, yo aku ya seorang ngerti mbahku aku wis kan. Tapi ada cerita, mbahnya punya reok. Terus reoknya di mana? Oh gitu kan. Dikasih orang. Jadi mbahku tuh punya reok dikasih gitu. Tapi mbah saya yang ownernya. Terus dikasih orang. Terus putra-putranya pegawai negeri kabeh. Yo mulai ya gak passion gak ada di situ. Tapi darah itu nggak bisa bohong. Iya. Darah seni saya tuh dari kakek. Kakek suka reok gitu kan. Terus kakekku tuh tinggi besar, hampir 2 meter. Wah, sampai itu. iya. Aku tuh inget banget waktu kecil tuh kan mau udah diajak makan sama di bekal yang tapi silsilah gitu sih. Tapi setelah itu sedo, Pak Desedo kan kalau masih ngereken ya itu istilah di mana. Tapi aku inget banget. Terus omku masih cerita sisa-sisa ingatan ya gini terus aku hanya bilang satu saat aku ingin punya novel tentang caranya dulu mbak. Terus kebetulan ada lumpur itu sejarah luar biasa. Omah Kedul, aku akhirnya nulis tentang lumpur dan jadi film gitu. Aku bersyukur itu aku kenal Mas Edi Rodia. Mas Ian waktu itu jarum dari pemerintah lembang untuk risetnya di sini. Aku wartawan kan, terus akhirnya ngobrol dari situ tuh ya intinya ngobrol kan cocok ya gitu. Ternyata beliau adalah dari Galuh, dari Sunda. Aku nggak ngerti waktu itu. Terus Nono datang kemudian aku hijrah ke Jakarta. Aku ada kontrak bikin film layar lebar untuk Apindo, meskipun nggak jadi, film itu nggak jadi, tapi aku sudah selesai nulis. Aku dibayar separuh waktu itu. Aku butuh narasumber dong buat analis. Aku ngomongin beliau. Jadi dari sisi ilmiah beliau. Terus kita akhirnya sering ketemu, terus banyak omong sejarah gitu. Sampai aku bosen, waktu itu kan mungkin aku belum ada kesadaran ya. Tapi aku udah pernah bilang loh padahal aku pengen nulis sejarah tentang keluarga aku sendiri. Itu enggak? Allah tuh. Terus akhirnya aku bosen kalau ceramah-ceramah sejarah gitu. Tiap ketemu ceramah sejarah. Iya. Ini sejarawan ini. Loh, sejarawan. Padahal saya mau kan sejarah. Padahal Mbak, saya ingin kuliah sejarah. Semua buku saya selalu ada, selalu temukan di orang-orang yang saling terkoneksi ya. Kan di buku yang kata terakhir Bunda ada reok Cemandi, reok yang hampir punah orang Sidoarjo ya ngerti. Dan itu ada di filmnya. Nah begitu juga kalau Batu Cemandi saya tahu. Oh iya. Jadi aku tuh selalu menyelipkan seluruh sejarah di buku-buku selalu sejarah Jawa. Tapi ketika Mas Budi ini nggak ketemu level tinggi wes omongannya. Jadi aku tuh nggak punya connect gitu ya. Nggak connect kan. Aku suka sejarah tapi aku terlalu bosen dengan nggak bisa nerima mungkin aku belum. Terus akhirnya aku ada ketakutan wes aku tak menjauh. Aku nak ketemu mesti ceramah sejarah. Seperti di dongeng tapi dongeng udah membosankan. Iya. Sekarang justru aku membutuhkan yang hilang itu. Setelah itu kita sempat deket, intinya secara spiritual sebenarnya aku wis dibimbingin untuk kembali ke masa lalu itu kan sebenarnya untuk mengambil pesan untuk masa depan. Iya. Ya, orang sejarah tahu. Orang nenek-nenek kita bikin relief itu pasti ada maksudnya. Karena belum ada misalnya teknik. Ya, itu logikanya. Jadi wis aku udah diajarin Mas Edi, Mas Ian. Bosen, kok sirik? Aku tuh apa dangkal pikiran bahwa autis gitu. Padahal kita napak tilas tidak seperti itu.
juga terlalu dangkal gitu kan ya. Kalau saya ngomong sekarang aku nampak seneng banget. Kenapa? Aku tuh merasa ada kehidupan di masa lalu itu karena memang Tuhan menciptakan mereka. Majapahit itu ada kan gitu, karena aku merasa ada dalam Majapahit gitu kan. Mbah-mbahku kayaknya jujur secara psikis 15 tahun lagi lalu aku ke Jakarta, aku gak tergantung dulurku, 1000 dulurku gak tergantung. Dulurku ya ono lah ya, tapi aku memilih kos itu ibaratnya gitu. Kenapa? Aku mbahku ki rojo, bukannya aku sombong. Mbahku ki Betara Katon iso babat alas. Masa sih aku hanya menyemangati diriku sendiri gitu. Maaf ya, aku gak bukan yang mutra, tapi untuk diriku sendiri, karena keluarga besar juga mendukung aku jadi penulis. Penulis ki opo? Ya, dari sebelah mata gitu ya. Ya, benar-benar termasuk juga. Terus kita pisah, Mas Dian, terus intinya kuliah di Inggris kalau nggak saja S3, terus aku ya sibuk dengan diriku karena beliau juga kerja di otak kiri ya, pemerintah ya, wis aku ya dengan diriku sendiri 12 tahun. Terus kemudian ketemu lagi pada satu yang tidak pernah begitu. Tiba-tiba Allah, ya intinya terus akhirnya kita bareng, terus ngetrik bareng di satu titik ketilasan Sunda, Raja Prabu Raja Putih. Aku juga ada waktu itu. Kalau teman-teman budayawan, kamu mau ikut nggak? Karena gabut ya, wis. Aku tahu itu 12 tahun nggak pernah. Setelah aku ketemu teman-teman Sunda, ya Allah, anak-anak muda betapa menghargai sejarah mereka, masing-masing muda ya. Sebagai teman yang Digo juga. Orang ya Allah, dan riuh. Aku ya orang yang gak ngerti bahasa Sunda kabeh. Terus diterjemahnya memang sih pulang itu nyeteri lagu Ode Untuk Jiwa Yang Tenang. Kok lagu ini tiada lagi dusta, tiada lagi air mata. Hidup ini bangun sandiwara, hanya senda gurau. Aslinya kan di sana sebenarnya kan gitu. Wah, Senda gurau. senda gurau. Kalau kita terluka itu sebenarnya senda gurau. Tergantung. Akhirnya saya diajarin untuk ada istilah free will. Kita punya free will. Bisa milih bahagia atau tidak. Kita punya free will. Bahagia intinya berdoa baik. Dari pendiriannya sendiri. Kamu ngomong asmara itu hanya bagian dari hidup tapi bukan tujuan. Hidup itu terlalu besar kalau untuk asmara. Ayo para jombloers. Jombloers. Iya. Betul. Promokan ya. Intinya tuh promokan. Aku kan penyesalan dari kesenjangan itu adalah masa lalu yang melukai hari ini. Ya intinya itu aku masukin ke, akhirnya kita ketemu seluruh ini sekarang itu juga benar-benar kayak kok tiba-tiba aku nulis sama kamu ya. Kok kita tiba-tiba nulis, ya udah ini udah dari sananya. Karena ada pesan dari masa lalu. Pesannya hanya satu, para leluhur itu. Jadilah orang baik. Terus odo, ya aku kan sering dilomel karo Mas. Ya. Kamu tuh suka masih cap di kepala orang. Aku masih seperti itu. Jasku yang berbeda kalau buku ya. Jadi kamu tuh kalau lihat orang, no, jangan suka ngasih stempel di kepala orang. Artinya jangan sarah. Kamu siapa? Agamamu apa? Dari golongan setuju. Gitu kan. Jadi aku kalau tertampar gitu, mungkin pada saatnya aku nulis akhirnya di perjalanan roh cerita ini akhirnya aku ke Wengker. Maksudnya ada Wengker itu kan mbakku di mana roh. Iya, terus akhirnya ya Allah, akhirnya ketemu reok. Ada sejarah reok sedikit, akhirnya aku munculin di buku ini nantinya. Memang kami rencanakan trilogi karena terlalu berat. Kalau cuma satu buku juga kita terlalu ngadetin saya. Bukunya Pak Pram itu kan juga Trilogi. Jadi tema pertama Seruni Niskala itu dia penyatu yang terpisah. Sebenarnya kan Sunda sama Majapahit itu kan saudara dari Trah Sanjaya. Raden Wijaya kan pulang ke sini, dibawa pulang ibunya. Makanya mendirikan Majapahit. Sebenarnya kan orang Sunda dari Trah Balung. Nah dirinya enak. Tadi dia ini. Nah, terus artinya dulu ada pramuka kan ada. Ada banyak kacamata, debat itu apa? Itu akhirnya kan Sunda Jawa terbelah. Iya. Semalam baru tak diskusikan sama temanku anak sejarah. Gak boleh menikah. Iya. Iya. Tapi kita mau patahkan itu karena ada Seruni Niskala. Seruni itu dari Majapahit dulu, Niskala itu raja dari Sunda. Mereka ingin menikah untuk menyatukan yang terpisah.
tapi penolakan keluarga besar. Karena sana terluka dengan adanya debat bagaimana terlukanya orang Sunda. Tapi kan ya itulah gitu. Tapi tema kedua Nuswantara bangkit ini rada abot. Ada abot Mbak. Sejarah. Tapi ini bukan novel sejarah. Kami tidak akan menyebut itu. Dikemas ya. Terlalu ringan kalau disebut novel sejarah. Saya kemas begini. Terus yang ketiga ini tema kesejahteraan jalan menuju Tuhan. Jadi memang pada saatnya kita harus sendiri. Ya, lagi. Ya, jadi berat. Tapi aku nggak mau dikonsumsi golongan kita aja. Maksudnya seumuran kita. Tapi aku ingin menunjukkan baca. Makanya ini soft branding aku munculin. Jadi aku riset di sekian belas titik di 5 trik dengan beliau yang Mas Epi sama teman Indigo sama camping di latar Sunda di gunung-gunung Gunung Susuru, Gunung Lingga, Gunung Surya yang tidak pernah aku pikirkan aku ada di titik-titik. Aku mesti nangis di situ. Terakhir itu aku dibawa di Tani Jiwa. Tani Jiwa itu di Kerawang. Tani Jiwa itu dari Kerawang situ tuh. Aku tuh nangis, nggak tahu karena aku di titik-titik tertentu aku pasti nangis. Karena kayak mungkin ada ya. Aku bukan Indigo Vision, tapi aku bisa merasakan itu. Ternyata pasti ada cerita. Gitu. Di Candi Belandungan itu ternyata dulu ada pasukan dari Putri Campa di sana. Bahkan kan Putri Campa. Dari istri Brawijaya itu kan salah satunya Putri Campa. Aku nggak tahu sejarah di situ. Ketika aku pulang aku baru tahu ada anak indigo yang bisikin. Mbak nanti dikawal. Kita percaya nggak percaya kan? Saya udah juga tahu. Ada dimensi lain. Tuhan ciptakan dimensi-dimensi lain. Kalau aku zikir doang di sini. Aku berdoa, zikir dengan cara. Terus terakhir aku menolak seluruh instansi. Jadi aku ada satu titik aku bosan. Intinya aku keras sama Mas Edi, Mas Ian. Aku dianggap tidak ilahiyah. Kamu menulis segala semuanya harus karena aku entrepreneur, dia memilikinya uang. Jadi gini, uang itu instruksi. Kamu jangan berpikir dulu, tapi kamu nulis karena yang di sana, karena ini dari masa lalu. Aku di situ merasa tersinggung. Jadi ini baru kali ini saya cerita sejarah Surya Skala di sini. Dan pasti itu cerita yang tidak pernah diungkap baru di rumah baca 3 Mei. Kita tahu duluan ya. Buku Surya Skala belum ada. Ada bocorannya nih. Yang pesan ya. Dan membuat merinding sebenarnya. Merinding. Jadi aku memutuskan untuk padahal monolog-monolognya udah ada sama Kernia Gata di Laras Kata podcast. Itu selembar daun yang jatuh pun ada dalam rencana Tuhan gitu. Terus yang aku bacakan sendiri pada rasa itu hanya ada dalam pikiran. Yang ketiga kita bisa memilih bahagia itu di podcast karena aku main di podcast. Aku mau mengenalkan sastra itu bisa dinikmati di podcast. Dengan Kernia Gata dengan teman-teman dari Tempo. Terus ketika udah mulai itu aku keras dengan beliau. Tapi itu kan Terus aku keras banget. Tapi udah Mas kita kembalikan ke dunia kabeh. Surya Skala jantungnya kamu. Itu di titik aku di Madura. Aku syuting di Madura banyak cobaan kan, syuting di Cirebon banyak cobaan. Terus aku balikin. Aku nangis juga berat. Terus tak balik Mas Surya Skala. Dirimu Mas. Wes kamu istirahat dulu. Apa terlalu over? Kamu 3 bulan nge-trip 5 sekian belas titik. Tata-tata Sunda yang aku tuh dari Wetan. Dari Wetan itu berat loh untuk masuk ke sana. Dulu kan Gajah Mada ini paling sulit melakukan Sunda. Karena Sunda itu lebih tua dari sisi itu. Wah kalau kita bisa ini sekarang udah jadi bisa. kita juga terlarut dan terhanyut. Jadi akhirnya aku balikin ke Mas Ian. Aku masih belum itu. Aku
aku dimarahin di Sumenep. Padahal udah riung tuh tim-timku dari Lampung tuh udah aku gak kuat, aku balik. Tapi besoknya sampai di Cirebon yang syuting aku tuh kok gak bisa ya, aku masih beliau kamu istirahat dulu, kamu istirahat dulu. Terus kenapa kita harus nulis ini? Ya udah dari sana. Terus akhirnya habis dari Cirebon aku harus syuting di Bali, riset di Bali. Kan nama salah satu tokoh di sini itu Pak Sejati. Kamu balik, Nggak ada. terus biarin. Jadi nama salah satu tokoh pasangan arkeolog ini kan Padma Sejati. Padma itu terakhir Lotus. Iya. Aku suka Sama Fatma. enggak iya. Terus apa nih? Aku udah melupakan sini. Wis lah, aku tak udah duit sih. Nah ibaratnya aku kan syuting ya. Aku bawa tim aku eksekutif produser. Mau bawa 30 orang. Tapi di sela-sela Allah tuh bener kasih lagi. Aku tuh nginep di rumah perwira Gusti Ngurah Rai karena komandannya adalah sahabatku di dalam. Sekarang udah pindah di Halim. Waktu itu masih di baru pindah di Halim. Komandan di Halim itu, Mbak ini kalian pokoknya aku difasilitasi lah sama tim riset. Oke dia curiga ketemu bisa. Aku seminggu kan di situ. Aku nggak pernah tahu ada 3 kolam kecil di depan mes. Nah, waktu aku hari terakhir pulang ini sebelum aku masih di sana, aku memang jadi pembicara di Batam. 2 hari di Batam untuk jadi pembicara film. Saya diantar mau ke bandara, mau naik mobil loh, 3-4-nya itu mekar semua. Tak foto, aku gorong tak foto Pak. Aku ganggu kalau itu sebenarnya perlu lagi aku untuk kembali ke Serenggi. Aku ke Batam dong. Sampai di Batam, aku difoto kalau panitia sebelum masuk. Aku baru mau difoto itu di Hotel Astor, tapi di ruangan Grand Lotus. Lotus lagi. Grand Lotus. Aku akhirnya kamar Sinyal tanda-tandanya. Allah tuh kasih banyak. Terus aku kembali ke Mas Ian, tak tunjukkan foto-foto aku. Kenapa ya dibuntutin teratai terus. Acara Batam tuh gak ada hubungannya dengan ini, tapi kenapa di Grand Lotus? Ya wis, ini semua file apapun yang sudah kita kerjakan sampai sekarang kasih pulang. Kan kemarin belum semua tak kasih tahu. Aku masih diem. Aku habis itu harus kembali ke Bali untuk filmku 7 episode Bawah Laut. Tanggung jawabku berat. Tapi aku gak bisa langsung ke Bali. Aku dari Batam ambil koper doang langsung ke Danau Sentarung untuk syuting film lain. Aku bawa tim lagi. Di sana tuh aku harus naik di Bukit Tekeman di tengah-tengahnya Danau Sentarung. Jadi Danau Sentarung ini raja empatnya Kalimantan. Jadi kalau dia hujan, dia akan membentuk pulau-pulau kecil, danau kecil. Tapi kalau kemarau, dia akan menjadi padasan. Nanti mari kita akan datang ke sana. Cuman kalau aku kayaknya nggak, karena 10 hari dulu timku yang sama. Aku tuh harus naik puncak Tekeman. Naik tatakan itu aku inget banget. Akhirnya gunung-gunung purba yang pernah aku datangin dengan Mas Edi, dengan teman-teman di pas hujan gitu. Kuat banget ya di sini. Aku menolak nggak sampai itu pulang ke Bali untuk syuting. Dan bukan udah jalan syuting. Aku sama artisku cari baju yuk Mbak, baju untuk tidur, ayo ke marketing pasar seninya Badung. Lah kok kita pas menuju jalan pas kembang-kembang teratai kabeh. Teratai kabeh. Kenapa kita mesti pilih pintu ini? Padahal pintunya banyak. Aku seneng tak itu. Nggak sampai di situ, besoknya aku mau menjemput penyelamku untuk nyelam. Omku sering kok mengirim foto cucunya untuk dipamerin aku. Gak pernah ada di titik itu, di depan kolam yang ada kuat teratainya. Beruntun ya gitu, beruntun. Terus aku jemput
jemput penyelamku itu ada kolam besar banget menuju itu ternyata yang sama yang dikirimku. Jadi aku percaya Allah itu benar-benar mengundi aku. Terus akhirnya aku mau nangis, tidak sampai di situ aku sholat dulu. Aku sholat ya di Uluwatu, di pura. Aku bisa masuk. Pertama aku nggak bisa masuk karena aku berhijab. Ini seperti ada karomah ya? Iya. Seperti ada karomah. Kalau saya bilang. Jadi yang pertama itu aku sendiri nggak bisa masuk karena aku nggak pakai ini dan aku berhijab. Aku hanya berdoa di luar itu menangis. Terus cuma aku ingin kesini murid dia ya, muridku kok Bali, manajer BNI. Akhirnya masih di sini aja mau kita antar kemana? Antar aku ke Uluwatu. Oke, kita mau ke. Ternyata dia kan saudara yang ini punya. Aku bisa masuk ke pura yang ratusan tahun ada di situ. Aku bisa sembahyang di situ dan aku di sini. Aku nggak ngerti sejarah pura itu. Aku menangis. Aku hanya diceritani kalau si ustadznya situ ya. Dulu sebelum Moksa Brawijaya 5 kesini langsung dia. Aku nggak pernah tahu waktu itu. Allah tuh benar-benar menuntun aku, percaya nggak percaya. Akhirnya aku zikir nang dalam kan ditemenin sama gek doang. Aku sholat zikir subhanallah, aku apa kan. Ketika di situ aku nangis merasa alhamdulillah dosa dulu kalau memang ada yang salah. Terus habis itu ada cecek di tepi laut loh itu. Tiba-tiba ada suara cecek. Percaya nggak percaya, kalau menurut orang Bali cecek itu sebenarnya itu pertanda dari Saraswati, doa hamba itu dikabulkan. Saya orang Muslim tapi saya percaya semua. Terus akhirnya nggak sampai di situ, besoknya lagi saya ke pura. Oh sebelumnya saya ke pura Niat. Saya nggak tahu arti niat. Jadi saya riset di Nusa Dua ada pura di pinggir pantai. Aku tak sholat nang kene rek. Mengingat itu ternyata mengingat. Aku menangis gak ngerti. Aku tuh kayak diingatkan. Sebenarnya ingatnya tuh ke Tuhan, ke Allah ya, bahwa dimanapun ada jejak masa lalu yang kamu mengingat Uluwatu. Terus terakhir sebelum aku pulang diajak Ferry Herlambang dari Surabaya yang sekarang stay di sana. Oh pengen nanti, pura. Itu ada pura yang namanya di Gunung Kawi. Itu pura itu ajaib, percaya nggak percaya, di tebing-tebing itu puranya tuh nempel di dalam. Di Gunung Kawinya Bali. Tapasiring. Iya. Ada 9 sorry. Jadi Itu konon itu dari cakar ditatah sama Kebo Iwa. Kebo Iwa kan raksasanya Bali. Iya. Nah Kebo Iwa ini kan orang yang paling hormat sama Gajah Mada. Ini pernah Danau dengar ya, Batur. Bu? Kebo Iwa itu raksasa ya. Danau Batur tidak Nah, salah. tapi konon 9 pura yang candi yang masuk itu dari kepatahan tanah. Tapi memang aku gubut di Gunung Kars. Iya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Terus tahu nggak ajaib lagi di bawahnya tuh air. Keajaiban Allah, benar-benar Allah tuh menunjukkan di situ. Aku tuh nuais main aku kan aku dewi kan, fair nggak dia. Ternyata di depannya anak keratennya 2. Yes, akhirnya sejak itu aku memutuskan kalau memang aku kembali lagi meluruskan sebelumnya. Aku akhirnya baikan lagi sama Mas Edi. Karena kalau ibaratnya ya Dewi mungkin bisa ngerti kue main nanti balik. Terus akhirnya Emosi sesaat kali ya, emosi gitu kan, karena aku tersinggung sebagai entrepreneur. Ya banyaklah hal pribadi yang membuat aku, ya mungkin beliau juga mungkin salah satu orang Jawa Takir ya, salah satu orang pejabat mungkin ya intinya banyaklah yang perbedaan kami ya gitu. Otak kiri sama otak kanan jadi satu ya. Tapi ternyata plot twist yang dia ciptakan untuk pergerakan ini aku benar-benar di luar duga. Kok gini loh, aku ngamuk-ngamuk saya nangkini tapi bener ya sih ya kan, gue nulisnya ilahiyah, kamu tuh misorientasi ilahiyah. Aku semua ngamuk-ngamuk loh, siapa yang misorientasi dari awal aku sudah ngawal seru ini segala. Aku ngomong karepku dhewe, ngomong karepku dhewe kan. Wong nyetan kan beda dengan barat. Itu memang beda. Rasanya tuh lebih slow gitu kan.
Dia tahu orang Menteng ki opo, ngomong kan awake dhewe. Iya, menggebu-gebu. Wah, jejak mulai sampai jam 3 pagi. Ngegas. Ngegas ya. Ngegas. Jawa ke barat itu. Ya artinya akhirnya membuat saya harus berlatih sabar ya. Sabar gitu. Oh ya, terus aku ngurungin lagi lagu-lagu dia, judulnya Kesaksian. Aku tak ngono Mas. Kesaksian itu pada saatnya kamu akan jalan sendiri, saksikanlah sendiri. Saksikanlah berjalannya sendiri. Jadi masa lalu itu hanya putaran waktu. Akan terulang lagi, Ya. terulang Berarti lagi. ini seperti roda Ya, saya gitu. tahu. Iya. Makanya aku sih bismillah ya, aku ketika aku kemarin nyapa tilas ke petirtaan Jawa Tunggal, aku juga hanya kekaguman yang ada di situ, bagaimana mereka membuat seperti ini. Itu belum yang lain. Tapi di atas kekaguman itu kan ada kekaguman yang lebih mahal. Iya. Orang-orang dulu gimana bikin itu? Kita nggak bisa dimana. Itulah, udah gak usah cari piana lari, uang hidup ini misteri. Iya. Makanya aku mengenalkan Histori Niskala juga, aku hanya mengajak pembacaku untuk sejarahnya kita ke sana. Lihat Sejarahnya di sini ya memang ada romannya, ada kisah romannya. Kalau beliau bilang, Mas Edi bilang, kamu ini bukan kisah kita, tapi ini berdasarkan legenda dan realita. Tapi begitu kita kasih petikannya yang besok tuh bisa dibaca, beliau sudah beli. Jadi 4-5 petikan Suruni Niskala tuh dipinjamkan kok itu. 5 petikan Suruni Niskala sudah ada di 5 buku hasil dari kelas menulis saya, karena kan biasanya saya sumbangkan untuk buku saya, buku anak-anak. Ini saya sumbang Suruni Niskala. Alhamdulillah udah lumayan yang baca. Itu cara-cara kami Mbak, banyak yang tertampar-tampar gitu kan, Mbak kok ini aku yang gak cowok gak cewek. Ya kita berupaya sedekat mungkin menulis dengan membaca. Maksudnya isi yang kita tulis itu dekat dengan teman-teman baca, termasuk saya kan juga. Kita menulis ya, menulis itu dari hati. Iya. Itu Dan lebih mudah diterima ketika ya. Jadi memang kalau Suruni Niskala itu kasus spesial ya. Aku menolak tapi nggak bisa. Dan akhirnya sampai di titik ini, ya itu akhirnya aku sejarah real. Karena memang si tokoh milenialnya si Bintang, si Sekar ini namanya Kidung Sekar Pratina. Ini indigo dari neneknya, dari darah wengker. Itu real. Ya pokoknya ada story sedikit lah ya. Jadi semua yang kita tulis di sini kumpulan dari The True Stories, bukan cerita kita aja, tapi banyak cerita dan legenda. Legenda tentu ada juga bisikan dari alam sebelah. Oh, tapi ada sentuhan novelnya. Oh, iya pasti. Pasti ya. Fiksinya, ada fiksinya ya. Oh ada, karena ini fiksi. Makanya kita ngomong fiksi. Saya nggak mau ini disebut novel Sejarah. karena pasti ada pro kontra. Tentang perang Bubat aja masih pro kontra. Tapi mungkin bisa melihat nanti cara saya memasukkan perang Bubat sama perang Parekrek. Perang Bubat tahun sekian tidak seperti itu saya cara menulis. Waduh, itu apalagi SD. Ya, prosedural itu. Tapi itu masuk kayak dialog misalnya cerita-cerita si tokoh-tokoh yang saya tulis di situ. Itu untuk mengenalkan Bubat sama Parekrek. Terus ada lagi mungkin bicara sedikit tentunya Majapahit, tapi nanti mungkin di Suruni Niskala 2-3, karena Suruni Niskala 1 kita mau bikin seringan mungkin. Seenteng ya. Biar orang jatuh cinta dulu sama Dewa Nuswantara, sama Sejati, sama Seruni dan Niskala dan 6 tokoh yang kami tawarkan. Nanti baru dikirim. Baru dikirim. Nama-nama apot. Nanti baru dikirim. Namanya pun kita juga tektok berdua gitu kan, karena nama itu kalau aku belum ketemu nama aku nggak bisa nulis. Jadi harus benar-benar Nggak bisa, mungkin beda dengan penulis lain ya, karena nama itu doa bagi saya. Kalau di Suruni Niskala kan, setelah Suruni Niskala lahirlah Dewa Nuswantara dan Fatma Sejati. Dewa Nuswantara itu orang Sunda, arkeolog, partikeler, idealis. Dia gila dengan riset-risetnya gitu. Dia ingin menuntaskan Suruni Niskala sehingga dia ditinggal si pacarnya ini. Kamu tuh gak waras ibaratnya gitu. Tapi romantis dia itu di luar mainstream, makanya perempuan gak akan tahan gitu.
partner sejati itu meninggalkan dia, nikah dengan pangeran yang lebih. Ternyata pangeran yang lebih itu memang punya kelebihan mencintai perempuan lain gitu. Wah, Mateng ngono ta. kenapa dah? Ini pangeran. Pangeran akhirnya partner kembalilah ke dewa. Iya. Diterima tapi belum tentu hatinya terima. Oh, enggak poligami aja. Menolak. Menolak. Terus si Patna ini membantu riset-riset gila ini lewat keponakan sahabatnya bernama Sekar, Ikung Sekar Praksna, si Indigo ini, biar membantu dewa karena butuh masukan indigo. Bertemulah si ini dengan asisten dewa namanya Bintang Galusan Jaya, mahasiswa veteran arkeolog. Kan ada yang veteran karena dia mengkultuskan napak tilas, melupakan akademis. Jadi memang kalau untuk penulis pemula murtah. Dia wah ceritanya gitu, tapi ini tantangan dulu. Bisa kan? Kalau aku baca mungkin bisa 10 kali. Untuk bisa paham. Dari namanya juga sangat menarik. Iya. Bintang Galusan Jaya itu generasi Z, veteran, mahasiswa arkeolog veteran. Iya, terus kemudian dia indigo penerima. Kemudian indigo fashionnya si Kidung Sekar Praksna. Itu yang dari Panjang-panjangnya sih namanya ya. Namanya panjang-panjang. Aku selalu ada arti di situ. Terus Dewa Nusantara memang dia bercita-cita menuntaskan Nusantara dan mengubah paradigma Jawa dan Sunda itu bukan musuh. Di novel ini sekarang sebenarnya. Makanya menyatukan dulu bisa lewat penuntasan. Tugas arkeolog kan menuntaskan masalah ini. Dan menuntaskan masalah itu bisa lewat science fiksi. Science fiksi adalah artefak, ya kan, dari prasasti, gitu kan. Kemudian mungkin kayak kitab-kitab. Nah, itu kan dari situ. Kemudian artefak, tapi ada juga kan dari bisikan alam sebelah. Yang apa ya? Kenapa? Karena mereka untuk menentukan Sesuatu itu butuh. Karena kan itu sejarah lampau kan nggak bisa diterjemahkan untuk. Nah, Allah juga kan mengirim orang-orang indigo itu kan untuk sesuatu kebenaran juga. Kalau yang bisa diberkah ya, jadi beliau connect kan. Yang pas ini di room. Oh, ini gila sekali nih. Ya, jadi sebenarnya kan Gila beneran. Kamu juga perlu mendengarkan bisikan mungkin segala. makanya tadi dalam seorang akhirnya kan aku juga Wes. dengan Mas jadi kan oke, konsepnya retorika tapi tetap ya intinya gitu kan, bahwa kita mainkan ini karena ini ada menekan masa lalu. Saya setuju sekali. Pokoknya jadi dijual gitu loh, dengan sejarah itu jangan dijual gitu, tapi bagaimana dikenalkan. Ketika buku ini laku gitu kan, itu kan instrumen aja. Rezeki. Makanya nih akhirnya banyak yang mendukung gitu kan, yang Mas boleh kok cover nanti lagunya. Banyak yang pengen cover lagu Ode kan. Jadi up sendiri di YouTube-nya gitu. Aku ya alhamdulillah terima kasih ya. Karena ketika aku ini di YouTube kok karena ketendang sair bahwa tiada lagi duka, tiada air mata. Jadi kegalauan itu ya sebenarnya sumber dari semua. Makanya orang menulis tuh kadang harus punya kegalauan itu juga. Jadi apa yang keluar dari hati itu pasti apa ya, lebih tulus aja sih menurutku. Betul. Itu susah. Katanya harus patah hati. Orang yang menulis itu harus patah hati harus dulu. galau. Tapi Orang itu tulisan namanya cukup. Makanya aku nggak bisa nulis. Harus baper ya, harus baper itu loh. Kalau menulis tuh harus Sebenarnya baper, bukan kalau nggak baper ada. sih, tapi lebih peka. Jadi artinya itu mau mendengar, melihat dan merasakan. Bukan kalau novelis tanpa ada potongan tubuhnya di novelnya itu bohong sebenarnya. Itu kalau novelnya meledak ya. Nah, ini novel yang maksudnya benar-benar yang bisa diterima orang. Itu biasanya memang ada penggalan tubuh kita di situ. Oh. Yang ada kayak Yorik juga pasti aku ada, cuman aku fokuskan bentuk lain. Aku pernah ngalamin ini. Berarti ada Pengalaman Tadi Mbak Ina Harus ada cerita kita di situ. kasih tahu pengalamannya
Mbak Kirana ini ada di situ Bu, dia belum baca pada Masa? iya dia Oh, gitu. makasih ya Mbak. Mbak, pokoknya ini pengalamannya Mbak Kirana ada juga itu cerita Halaman berapa? Halaman berapa? bocoran. Jadi memang kalau mau ngomong tentang aku ya dari sisi manapun mungkin bisa menarik karena aku memang menjalani itu semua dari sisi pribadi, dari sisi perjalanan buku sendiri, dari perjalanan bukunya sampai aku di titik ini. Misalnya aku juga gak ngerti tiba-tiba aku harus pitching di kementerian anu dengan sekian PH, aku menang. iya betul. Aku jadi penulis tapi aku pitching Dengan film. dengan Backcraft aja saya Dengan background 4 tahun geleng. dan aku dikasih kepercayaan selama 3 tahun lebih itu untuk cari narasumber Mbak. Pokoknya kita tanya sama Kirana karena banyak banget narasumber yang tidak mau jadi guru, hanya jadi bintang. Jadi mereka Tidak berbagi ilmu ya. mereka hanya up dirinya sendiri ketika kita show ya di depan, tapi tapi menutup untuk newcomer. Ada yang hitungannya teman, Mbak aku 1 jam sekian selama satu red. Karena yang namanya government itu 1 jam itu sudah jelas 1.250.000 loh Mbak. Kalau bagi kita kan lumayan tuh Mbak. Aku sekali datengin orang 4 jam loh Mbak. Itu 4 juta lebih loh Mbak. Garuda, pesawat, Aston. Mono sih jinjangnya aku sih wong 200.000. Iya. Maksudnya seorang PD Bag aja mau Agustinus Wibowo. Kurang apa sih? Iya Wibowo. Meledak loh titik nol. Titik nol ya. Wih Mbak, bocah iki rendah hati banget ya mungkin. Pada orang Jawa nih ya. Jadi sekaya Sudah ada baca? Iya, titik nol. Gus, Nemu debu. ini yang titik nol diberi Falcon. Gila. Iya. Dapat apartemen 1 di Jakarta Barat. Jadi artinya dia luar biasa, tapi rendah hatinya luar biasa. Makanya aku sering yang tak ajak jalan tuh dia. Gus kebiak, mau kak, sini mau. Padahal dia sering jadi pembicara di London, di Australia. Tapi dengan uang hanya 4 juta, barangnya gitu. Membagi ilmunya luar biasa dan gak nawar. Gus, ini webinar, ini mau saat ini sekarang apa kan? Karena banyak yang tulis ya macam-macamnya Juga ini kan dari nol ya dari nol. jadi berjuang dari komunitas apa bedahnya. Makanya kalau penulis manja ke laut aja. Terus snorkeling. Terus kenapa ya? Tak kasih ikan ini. Pas tenggelam Gak bisa renang bisa. Tapi kan makanya aku selalu keras. Mungkin tanya aja murid-murid kau kan punya kelas banyak yang berkelas online. Pertama syaratnya tahan banting. Karena aku gak pernah muji. Aku selalu cari salah. Dan selalu banyak salah mereka gitu kan. Biar jadi benar. Oh iya gitu. Jadi di anak-anak ya alhamdulillah ada yang jadi film, ada aja yang jadi gitu. Cocok jadi pembimbing berarti Mbak Kirana. Ya kita belajar bareng maksudnya gitu. Karena aku memang cita-citaku ini perlu dicatat teman-teman ya. Jadi penulis sejati itu penulis yang mau dan mampu melahirkan penulis yang jauh lebih Nanti kan kaderisasi orang lain udah lebih jauh dari ya. saya. Jadi anak-anak yang ikut aku ya alhamdulillah ya gitu. Harus jauh lebih baik. Bisa lebih baik karena aku gak mau kamu salah, aku pernah melakukan ini salah. Ya dulu berantakan, tapi ketika aku tahu sekarang ini wah jangan gini, aku ya memang sih kadang aku terlalu kelihatan sombong ya. Kemarin webinar untuk anak-anak STAM sama kedokteran Unhas, beberapa kali webinar aku bilang saya sombong di depan kalian ratusan mahasiswa biar kalian berpikir dan bilang Kirana cuma segitu, saya bisa melebihi. Termotivasi. Kok sombong banget, gak masalah. Karena itu di depan sama ya. supaya kamu jauh lebih baik. ya. Dan kamu tuh lebih baik. Termotivasi. Keren. Meskipun aku ya ini kan jalan dengan Mas Yedi Radian ini aku melunturkan sifat sombongku karena beliau benar-benar apa ya, mengajari aku banyak hal bahwa kita ini kurang kalau seperti debu pun masih besar perumpamaan untuk kita. Seperti debu itu masih terlalu besar perumpamaan dari besar bagi kita. Jadi ya kayak
aku belum melanjutkan cerita dengan Mas Darwis Triadi ya, kembali. Jadi Mas Darwis aku temuin. Dari ya. Darwis Triadi aku temuin. Kira-kira, wah siap Mas, apa sih saya bantu? Jawabannya itu, menurut saya Mas endorse aja, saya baru bawa kami buku saya, endorse aja untuk buku saya, teman-teman dari Surabaya atau berapa pasti menginginkan endorse ini untuk saya ini Mas, saya terbitkan sendiri, tapi masih dengan Gramedia. Yowes endorse ku tulisan ini. Terus apa nih? Covernya sama? Gak mungkin Mas, mungkin loh covernya masa lama ya nggak cover. Terus gak apa-apa, langsung dibukakan komputer. Meski pilihan, ini orang tahu tak kok, belum pernah keluarin. Kamu butuh berapa pun? Dasar ya, aku ambil 5 foto. Cuma foto kan, terus cukup. Terus Mas, selama kamu nyaman, gak apa-apa kalau manapun, kalau kamu sudah besar, bilang kamu pakai ilmu tadi bilang. Anggap aja ini pertolongan dari Tuhan. Itu nyata. Ketika Tuhan menghendaki, saya nggak kenal seorang Darwis Triadi. Ketika aku launching film atau buku sukses kiranya, aku bilang, Mas, buku-buku dalam kirim panjenengan mau atau boten, nggak kenapa, nggak apa-apa. Yang penting dunia tahu sukses kiranya. Dia nggak pernah datang gitu. Tapi dari jauh tahu bahwa intinya tuh aku selalu ilmu tadinya dipakai ilmu tadi. Dan kedua guru saya Mas Alek. Makanya saya ingin banget menghargai tulis-tulis baru. Kenapa? Karena waktu itu buku receh saya cilik gitu, kepala mereka dulu cilik, dan itulah Pak Mini itu Pak dorong lu aku payu, istilah kok gak ngerti tau sama situ itu fotokopi ya. Dapat nomor telepon Mas Alek Komang, aku kan ngefans beliau. Apa timnya film Don Ariadin, kan aku ngirangi filmnya Don Ariadin di Langit Production. Putranya Pak Hanyang Mutengah. Saya koncoan hari-hari dari film. Ini nomornya Mas Alek Komang, SMS. Mas salam kenal di Brebes. Yowes kirim aja ke Tatar Pokoknya. Begitu aku ke Jakarta, nyuruh saya Mas Alek dalam bangunan. Namun kasihmu takkan pernah pudar, dan kau hadir semestinya senja yang menyambut bintang, berikanku kedamaian. Kau adalah cahaya dalam kelamnya malam. Jadi, gak apa-apa, aku tambahan, sorry, tambahan dulu, Mas, gak apa-apa. Kau teteskan air matamu ketika bersujud padanya, berharap keajaiban pun kan tiba. Tulus cintamu takkan pernah padam, dan kau hadir semestinya. Lagi bareng bincang buku kita hari ini bersama Kak Kirana Kejora. Terima kasih Kak Kirana Kejora sudah meluangkan waktunya dan ilmunya pada pagi sampai sore hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Bagi Ibu, salam literasi. Bye-bye. Salam literasi, ekonomi kreatif. Saya Kirana Kejora. Hari ini full matahari sih, karena banyak banget yang berseragam warna dari rumah baca 3 Mep. Terima
terima kasih kepada pasukan cahaya di sini, pasukan matahari yang setia memilih jalan sunyi untuk meramaikan Rumah Baca 3 Mep. Sukses selalu menjadi cahaya bagi siapapun yang mau masuk dunia. Jangan lupa like, subscribe, and comment serta share YouTube channel Rumah Baca 3 Mep dan